Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himdana Fatihah Safitri, mahasiswi semester 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2021, STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya akan menceritakan sosok sastrawan yang menginspirasi saya, yaitu Putu Wijaya. Namanya sudah tidak asing lagi, terutama bagi dunia sastra Indonesia. Penulis karya sastra ini telah menerbitkan banyak karya yang sudah terkenal, bahkan disadur ke beberapa bahasa lain, seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, dan Thailand. I Gusti Ngurah Putu Wijaya juga dikenal sebagai seorang inspirator dalam industri teater tanah air. Putu Wijaya lahir pada tanggal 11 April 1944 di Putri Anom, Tabanan, Bali. Nama lengkapnya adalah I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Ia menamatkan sekolah rakyat hingga sekolah menengah atas di Bali. Kemudian Putu Wijaya melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar sarjana hukum pada tanggal 28 Juni 1969. Di samping berkuliah di Fakultas Hukum, Putu juga belajar di Akademi Seni Drama dan Film atau ASDRAFI selama 1 tahun, yaitu pada tahun 1964. Dalam kehidupan sehari-hari, Putu Wijaya tidak pernah memakai gelar sarjana hukumnya. Tahun 1973, Putu Wijaya mendapatkan beasiswa untuk belajar drama di Jepang selama 1 tahun. Dalam mengikuti pelajaran itu, ia ikut hidup dengan kelompok masyarakat komunal di Iton, Jepang. Di sana Putu Wijaya hidup sebagai petani. Putu juga menyertai kelompok itu untuk berkeliling dalam usaha memberikan pertunjukan sandiwara rakyat keliling yang bernama Swaraji. Dia hanya sanggup memanfaatkan beasiswa itu selama 7 bulan, lalu kembali ke Indonesia dan aktif kembali sebagai staf redaksi majalah Tempo. Dalam berkarir, Putu Wijaya terkenal sebagai penulis naskah drama. Naskah drama yang ditulisnya tidak sama dengan naskah drama konvensional. Novel-novelnya juga bercorak arus kesadaran, absurd, seperti juga corak-corak novel Iwan Simatupang. Novel bercorak kejiwaan dan filsafat merupakan ciri tulisan Putu Wijaya. Putu Wijaya juga menulis cerita pendek. Sejumlah cerita pendeknya muncul, baik yang berupa buku maupun yang terbit di berbagai majalah dan surat kabar. Sama seperti drama dan novelnya, cerita pendek Putu Wijaya juga bercorak baru, beraliran baru, dan mengungkapkan banyak stream of consciousness. Banyak kritikus dan pengamat sastra yang memberikan kritik dan komentar terhadap Putu Wijaya. Matthew menyatakan bahwa Putu Wijaya adalah orang yang sangat energetik dan serba bisa. Dia bukan hanya wartawan dan anggota staf redaksi majalah Tempo, melainkan juga sutradara dan penulis drama. Unsur keterasingan atau sebagai ciri khas manusia modern makin jelas dalam novel-novelnya. Disinilah ia menunjukkan bakatnya sebagai novelis sepenuh-penuhnya. Putu Wijaya telah menulis karya sastra dalam jumlah yang besar, baik dalam bentuk drama, novel, cerpen, maupun puisi. Beberapa drama yang ditulis Putu Wijaya antara lain Lautan Bernyanyi pada tahun 1967, Anu pada tahun 1974, Aduh pada tahun 1975, Degdikduk pada tahun 1976, Edan pada tahun 1977, dan GR pada tahun 1986. Kumpulan cerita pendek Putu Wijaya seperti Bom pada tahun 1978, S pada tahun 1980, dan Grass pada tahun 1982 yang juga dikenal secara luas. Kumpulan puisi Putu Wijaya berjudul Dadaku Adalah Perisaiku terbit pada tahun 1974. Dia juga menulis banyak novel yang mendapat sambutan luas. Novel-novel tersebut ialah Bila Malam Bertambah Malam pada tahun 1971, Telegram pada tahun 1972, Pabrik pada tahun 1976, Stasiun pada tahun 1977, Tak Cukup Sedih pada tahun 1977,
Ratu pada tahun 1977, Sah pada tahun 1977, Keok pada tahun 1978, Sobat pada tahun 1981. Kumpulan cerpennya berjudul Klop pada tahun 2010. Sejak tahun 1990-an, Putu bergiat juga dalam dunia perfilman. Dia mendirikan Putu Wijaya Mandiri Production, rumah produksi itu untuk pembuatan sinetron di televisi. Dia telah menyutradarai 3 buah film untuk layar lebar, yaitu Justitious, Zigzag, dan Plong. Untuk jenis sinetron, rumah produksinya telah menghasilkan Dukun Palsu, 13 episode, Pas, 52 episode, Non, 39 episode, Warteg, 20 episode, dan Jari-Jari Cinta. Hal yang menginspirasi dari Putu Wijaya adalah Putu Wijaya merupakan seorang penulis sekaligus seniman. Beliau menginspirasi saya bahwa beliau merupakan orang yang tidak puas akan satu hal, dan beliau terus mengembangkan bakat yang ada. Bahkan, saat sakit pun beliau masih sempat untuk menulis, karena beliau pun orangnya tidak bisa diam, apalagi dalam hal menulis. Dan juga sikap pantang menyerahnya dan kegigihannya dalam menulis, hingga beliau menjadi sastrawan, hingga mendapatkan pujian dari sastrawan lainnya, serta penghargaan dalam menulis, membuat film, dan lainnya. Hal ini menurut saya sangat menginspirasi saya untuk mengembangkan bakat, tidak puas dengan satu bidang maupun karya, dan juga sifat pantang menyerah yang harus kita miliki untuk mewujudkannya. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.